Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rifki Hafi, nomor absen 16 dari kelas 12 IPA 6. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang apa sih peluang. Yang secara umum kita kan tahunya peluang adalah kemungkinan terjadinya suatu kejadian. Oke, seperti kayak kita menentukan mata dadu apa yang akan keluar jika melempar dadu, terus koin, banyaklah. Kita akan masuk ke definisi peluang terlebih dahulu. Definisi peluang secara umum, definisi peluang adalah perbandingan antara kejadian yang diharapkan muncul dengan banyaknya kejadian yang mungkin muncul. Maka kita dapat merumuskan sebagai berikut: PA sama dengan NA per NS. Oke, PA sendiri adalah peluang kejadian, NA adalah banyak kejadian yang diharapkan muncul, dan NS adalah banyak kejadian yang mungkin muncul atau biasa disebut ruang sampel. Masih bingung kan? Kita langsung ke contoh soal. Saya akan menjelaskan lebih rinci di contoh soal kali ini. Oke, contoh soal pertama dari peluang. Rudi memiliki 2 buah koin Rp1.000 lalu melempar kedua koin tersebut secara bersamaan. Berapa peluang muncul gambar pada kedua koin? Jadi berapa sih munculnya gambar, kedua gambar di kedua koin? Kan ada 2 koin, kita melempar bersamaan. Berapakah peluang yang akan kita dapatkan keluarnya 2 gambar? Caranya sebagai berikut. Kita misalkan terlebih dahulu, angka adalah A, gambar adalah G. Maka ruang sampelnya adalah angka gambar, angka-angka, gambar-angka, gambar-gambar. Berarti ada berapa tuh? Angka gambar, angka-angka, gambar-angka, gambar-gambar. Udah 4 kan? NS-nya 4. Kita cari mana yang GG atau gambar-gambar. Yang keempat kan berarti hanya satu, ingat, hanya satu. Satunya itu adalah NA. Kita masukkan ke rumus PA sama dengan NA per NS, langsung 1/4. Jadi peluang muncul kedua gambar adalah 1/4. Gitu guys, gampang kan? Gampang lah. Lanjut kita ke frekuensi harapan. Apa sih frekuensi harapan? Frekuensi harapan adalah banyaknya kejadian yang diharapkan dapat terjadi pada suatu percobaan. Kita punya misal nih, sebuah percobaan dilakukan N kali dan PA adalah peluang kejadian A. Maka rumus frekuensi harapan kejadian A adalah ini. Kita ada dari suatu, misalkan itu kita mendapatkan suatu rumus FH sama dengan PA dikali N. FH sendiri adalah frekuensi harapan kejadian A, PA adalah peluang kejadian A, dan N adalah banyak kejadian. Untuk contoh soalnya adalah ini, 2 dadu dilambungkan secara bersamaan sebanyak 360 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 7. Jadi mata dadu 1 dengan mata dadu 2 kita tambah, berapakah hasilnya? Yang 7. Oke, bang. Kita ke tabel berikut. Tabel tersebut kan ada 36 anggota. Kita lihat manakah yang berjumlah, sudah kita jumlah berjumlah 7. Kan ada 1, 6, 2, 5, 3, 4, 43, 52, 61. Ada berapa tuh? Ada 6 kan? Berarti kita tulis NK nya sama dengan 6. Jumlah mata dadu 7, ada 6. NS nya tadi jumlah keseluruhan anggota ada 36. Dari mana kok bisa ya? Tadi dari ini, dari tabel kita hitung satu kotaknya, satu berapa sampai 11, 12 sampai 66 itu. Kalau lebih gampangnya, mata dadu kan punya 6 mata dadu ya. Dadu ada 6 mata dadu. Ya kan di soal ada 2 dadu, berarti 6 akar 2 sama dengan 6 pangkat 2
adalah 36. N yang sudah diketahui di soal adalah 360 kali. Maka kita masukkan rumus aja. Tadi kan rumusnya sudah ada. Jadi frekuensi harapan sama dengan NK per NS dikali N. Berarti kita masukkan 6 per 36 dikali 360 sama dengan 60. Oke, next. Lanjut kita ke kejadian saling lepas dan tidak saling lepas. Apa sih kejadian saling lepas itu? Kejadian saling lepas adalah dua buah kejadian dikatakan saling lepas apabila tidak ada elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan lainnya. Berarti kejadian ke-1 dan kejadian kedua tidak ada yang sama, tidak ada yang terikat. Makanya gambarnya kan berpisah dia benarnya. Nah, seperti itu. Terus apa sih tidak saling lepas? Tidak saling lepas adalah dua buah kejadian dikatakan tak saling lepas apabila terdapat elemen yang sama antara kejadian yang satu dengan lainnya. Gampangannya saling lepas tidak ada yang sama, tidak saling lepas ada yang sama. Makanya kita gabungkan kejadian A dan kejadian B kan bergabung sedikit tuh di tengah gini. Nah ini yang sama, di tengah ini yang sama, angka yang sama. Oke, langsung ke contoh soal biar gampang. Contoh soal kejadian saling bebas. Sebuah dadu merah dan sebuah dadu putih dilambungkan secara bersamaan sebanyak 1 kali. 1 kali. Peluang muncul mata dadu yang berjumlah 2 dan 4 adalah, kita cari dulu N2-nya. N2 yang diminta kan berjumlah 2. Kita cari N2-nya sama dengan 1. Dari mana? Tadi kan sudah ada kan tadi tabelnya. Nah 1,1 berarti kan ada 1. Nah terus kita cari yang N4 berjumlah 4, berarti ada 3. 1, 3, 2, 2, 3, 1. NS nya 36. Sudah ada kan 6 pangkat 2. Karena tidak ada persamaan, maka kejadian ini disebut kejadian saling lepas. Oke, kejadian saling lepas. Maka kita masukkan ke rumus itu P2 tambah P4 P2 2 yang bentuk itu namanya gabungan ya, maaf seingat saya gabungan ya, gabungan P2 gabungan 4 sama dengan N2 per NS ditambah N2 N4 per NS. Nah kita masukkan N2 nya 1, N4 nya 3, terus ditambah 3 per 36, kita kecilkan 1/9 dapatnya. Jadi peluang muncul mata dadu yang berjumlah 2 dan 4 adalah 1/9. Next, kita ke soal kejadian tidak saling bebas. Terdapat 10 kartu bernomor 1 sampai 10. Jika diambil satu kartu secara acak, maka peluang mendapatkan kartu bernomor ganjil dan prima atau prima dan ganjil, ya itulah, adalah, ini kartu berarti ada kartu 1 di nomor 1, 2, nggak harus kartu bridge. Kalian tahu kartu bridge, kartu remi. Nah nggak mesti itu, terserah kartu apa yang penting ada nomornya 1 sampai 10. Kita cari dulu N prima. Kalian tahu sendiri kan prima adalah bilangan yang hanya bisa habis oleh bilangan itu sendiri dan 1. Oke, kita cari berapa sih 1 sampai 10 itu ada nomor bilangan prima, ada 2, 3, 5, 7. Berarti kan ada 4. Kalau bilangan ganjil, kalian kan tahu bilangan ganjil, masa nggak tahu? Bilangan ganjil ada 1, 3, 5, 7, 9. Ada 5 kan? Nah 5. Berarti NS nya adalah 10 karena jumlah kartunya adalah 10. Karena N prima dan N ganjil memiliki sampel persekutuan yang sama, maksudnya yang di N prima dan N ganjil itu ada yang sama kan? Ada yang sama, yaitu 3, 5, 7. Maka kejadian ini disebut kejadian tidak saling lepas, sehingga dapat dimasukkan ke rumus P prima gabungan ganjil sama dengan P prima ditambah P ganjil min P prima irisan. Ini kalau yang U ke bawah irisan namanya, irisan ganjil,
Itu langsung kita masukkan N prima per NS ditambah N ganjil per NS min N prima irisan ganjil per NS. P prima gabungan ganjil sama dengan P per 4. Kita masukkan aja, primanya tadi 4 per 10 ditambah N ganjilnya 5 per 10 sama dengan min 3 per 10. Dapatnya kan 6 per 10 sama dengan, kita kecilin dulu, sama dengan 3 per 5. Next, kita ke yang terakhir, kejadian saling bebas dan kejadian bersyarat. Kejadian saling bebas itu apa sih? Kejadian saling bebas adalah kejadian A dan B saling bebas jika keduanya tidak saling mempengaruhi untuk kejadian saling bebas. Dapat dirumuskan sebagai berikut. Ini ya, ini rumusnya. Terus kejadian bersyarat adalah peluang kejadian bersyarat jika A dengan syarat B bisa dirumuskan sebagai berikut ini. Ya, rumuskan aja lah ini. Pokoknya ini. Oke, sekian penjelasan dari saya. Maaf jika Anda semua yang menonton kurang paham. Saya undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat.